Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Nusantara, program studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, semester genap 2020-2021. Materi teori ruang dan praksis kontemporer merupakan materi ke-9 dari 12 materi pilihan yang nanti akan dipilih oleh mahasiswa untuk diperdalam. Bahasan tentang teori ruang dan praksis kontemporer mencoba melihat definisi atau pemahaman ruang di sedikit mengulas di masa lalu, terutama yang terjadi di arsitektur modern, zaman-zaman arsitektur modern, dan melihat perkembangan selanjutnya, terutama wacana ke depan, seperti apa teori ruang. Jika diperhatikan dalam sebuah proses perancangan arsitektur, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sebuah proses itu diawali dari sebuah pendefinisian proyek itu. Setelah itu melakukan collecting data, melakukan brainstorming dan analisis, dan kemudian mencoba mendevelop konseptual dan memperbaikinya, serta kemudian melakukan improve, lalu melakukan proses perancangan. Proses yang nampaknya cycling, tapi proses ini adalah proses yang linear, berlanjut terus-menerus. Dalam perkembangan proses perancangannya, tentu kita akan mengenal apa yang disebut dengan bubble diagram untuk mendefinisikan atau untuk memahami hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Kemudian kita juga mempunyai standar ruang yang diperlukan, sehingga yang kita hasilkan atau yang kita dapatkan adalah sebuah denah lengkap dengan aktivitas-aktivitas yang tepat, aktivitas-aktivitas yang sudah terdefinisi ketika proses collecting data atau identifikasi aktivitas. Itu kenapa kita akan mendapat sebuah gambaran sebuah dapur, dapur yang begini. Ada tempat masak dan segala macam, ada tempat meracik, ada tempat mencuci, ada tempat menyajikan. Kemudian kontrasnya kita akan melihat dapur-dapur tradisional yang cukup unik prosesnya, cukup unik aktivitas yang terjadi, proses memasaknya maksud saya. Aktivitas yang terjadi di dapur tersebut akan cukup unik. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, kontras antara bangunan vernakular dan bangunan kontemporer, katakanlah seperti itu, arsitektur kontemporer. Di rumah-rumah atau di hunian-hunian vernakular tidak terjadi atau ruang tidak terdefinisi berdasarkan aktivitas yang baku. Terkadang menjadi ruang tidur, terkadang menjadi ruang duduk, terkadang menjadi ruang makan, terkadang tempat berkumpul dan segala macam. Berbeda dengan yang terjadi di rumah kontemporer. Semua sudah terdefinisi, semua sudah teratur sesuai dengan aktivitas yang terjadi di ruang tersebut. Jadi makan di ruang makan, bukan makan di ruang tidur. Kemudian bekerja di ruang bekerja, menerima tamu di ruang tamu. Sangat kontras apa yang terjadi di hunian. Hal ini sebenarnya terjadi efek dari perkembangan arsitektur itu sendiri. Arsitektur modern berkembang ketika ada perubahan
budaya, cultural transformation di sekitar tahun ini. Kemudian ada perkembangan kawasan kota, urban development-nya, dan kemampuan teknologi struktur. Yang ketiganya ini sebenarnya dipicu dari revolusi industri. Kita akan makin melihat ketegasan arsitektur terkait dengan industri, terkait dengan teknologi, terkait dengan perkembangan kota ketika melihat apa yang disampaikan oleh Peter Behrend. Design is not about decorating functional form. It's about creating form that accord with the character of the object and the new technology to advantage. Arsitektur menjadi sangat terkait dengan teknologi, sangat terkait dengan aktivitasnya. Bahkan it's not about decorating. Ini nanti munculnya nanti ke arah ornamen is crime, salah satu jargon yang terjadi di arsitektur modern. Semua fungsional, semua diletakkan pada tempatnya, semua berbasis pada aktivitas, fungsinya apa, aktivitasnya apa, yang mengakibatkan bentukan arsitektural. Tidak ada yang waste, tidak ada yang sia-sia di arsitektur, terutama di arsitektur modern. Itu kenapa kemudian Van der Ven melakukan identifikasi, lalu space itu apa aja. Ini tesisnya dia yang kemudian diterjemahkan. Ada satu buku Ruang Dalam Arsitektur, terjemahan dari buku yang aslinya ini Space in Architecture. Ruang teridentifikasi sesuai dengan aktivitasnya, ada jarak geraknya, ada perabot sesuai dengan peruntukannya. Kalau meja kerja ada jarak penggunaan TV ke sofa, ada jarak-jarak tertentu dan segala macam. Bahkan di dapur juga terjadi hal yang sama, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aktivitasnya. Hal ini tadi telah diungkap ketika perkembangan arsitektur modern terkait dengan teknologi, terkait saya katakan dengan revolusi industri yang mengakibatkan salah satunya adalah dihasilkannya material hasil industri, baja, kaca, dan beton bertulang. Agregat beton sudah ditemukan sejak masa-masa Romawi, tapi beton bertulang saat arsitektur modern, karena bajanya efek dari revolusi industri pertama. Arsitektur berubah, arsitektur tidak lagi create seperti pemahaman tekton, tukang kayunya, tapi sudah melangkah ke merakit. Seperti ini karya John Paxton atau karya Gustav Eiffel. Yang keduanya bukan berpendidikan arsitektur. Paxton adalah seorang tukang taman, gardener, ya, yang membuat bangunan ini untuk melindungi tanaman-tanamannya supaya tanaman itu tetap hidup ketika musim dingin. Gustav Eiffel adalah ahli konstruksi sipil yang kemudian membuat Menara Eiffel yang awalnya sifatnya sementara, sifatnya temporer untuk pavilion, salah satu venue dari sebuah pavilion. Tapi karena kemampuan, karena materialnya, karena ikoniknya, sehingga dipertahankan hingga masa sekarang.
Perkembangan arsitektur modern sedemikian pesat sehingga penggunaan material industri sangat diefektifkan. Kemudian juga makin berkembang pemahaman ruang sesuai dengan aktivitasnya. Salah satu contoh yang paling ekstrim dalam tanda pemahaman ruang adalah apa yang dilakukan oleh Philip Johnson dengan The Man in the Glass House. Jadi seluruh dindingnya adalah kaca. Karena ada jargon di arsitektur modern yang mengatakan detail itu pada alam, detail itu hak dari Tuhan yang kemudian termanifestasi di alam, sehingga orang di dalam rumahnya itu memandang detail, memandang ornamen yang merupakan karya dari Tuhan. Pemahaman ini juga glass house ini juga untuk melakukan dikotomi yang sangat kuat antara ruang dalam dan ruang luar. Paradoks jadinya. Di dalam rumah tapi merasa di luar rumah. Sehingga dindingnya semua dari kaca dan strukturnya dari baja. Hanya pada kamar mandi yang kemudian tertutup. Pemahaman ruang luar dan ruang dalam yang coba ditabrakkan, coba diparadokskan oleh Philip Johnson. Ini juga bisa kita tarik atau kita coba bandingkan apa yang terjadi dengan desain. Ya, arsitektur modern kemudian efek dari ornamenis, crime, form, follow, function, itu muncul apa yang disebut dengan minimalis. Jadi minimalis dasar berpikirnya adalah perkembangan industri. Kemudian juga diperparah dengan keadaan perang dunia, baik pertama dan perang dunia kedua, yang mengakibatkan orang membutuhkan sebuah rumah atau hunian yang low budget, dengan budget terbatas, memanfaatkan hasil industri dan namun tetap bisa mengakomodasi aktivitas-aktivitas manusia sehari-hari. Jadi minimalis merupakan sebuah produk dari sebuah keadaan, perkembangan keadaan pada masa itu. Lalu itu yang terjadi di Eropa. Tapi kalau kita kontraskan, kita bisa bermain-main terminologi ruang dari sudut pandang minimalis arsitektur modern, atau ini yang menarik lagi adalah pemahaman Zen arsitektur yang dilakukan oleh beberapa arsitek Jepang. Tadao Ando salah satu contohnya yang cukup menarik pendekatannya. Entah kalian mungkin agak sulit membedakan secara formnya, secara bentuk ruangnya, atau secara wujud ruangnya antara minimalis arsitektur modern atau dengan Zen arsitektur versi Tadao Ando. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu feel yang berbeda. Perkembangan selanjutnya, arsitektur minimalis ini membawa efek juga pada perilaku kehidupan manusia. Terutama ini berkembang di sekitar tahun 2000-an. Yaitu apa yang disebut dengan minimalis lifestyle. Jadi hidup dengan barang yang secukupnya. Pakaian paling hanya sekitar 3 atau 4 setel pakaian. Kemudian perabot seperlunya, karena memang aktivitasnya seperlunya. Ini yang kemudian
sangat didengungkan. Minimalis lifestyle sesuai dengan perkembangan zaman yang makin lama makin tergerus energinya. Jadi dianggap bahwa lifestyle minimalis ini lebih menghormati penggunaan energi, lebih menghormati pemanfaatan energi yang pada masa sekarang efek dari perabot, efek dari industri itu sangat tersedot. Jadi efek dari global warming, katakan, efek dari polusi udara, efek dari industri dan segala macam ini membawa, salah satunya adalah pengaruh ke cara hidup, lifestyle yang berkembang. Asalnya dari, mungkin bisa salah satu pemicunya adalah arsitektur minimalis zaman arsitektur modern. Lalu kalau kita tarik ke masa sekarang, ke arah kontemporer masa sekarang, dan sedikit memprediksi ke masa depan, bagaimana dengan arsitektur post pandemi? Ada satu hal yang menarik. Kalau tadi dibahas bahwa arsitektur modern, efek dari revolusi industri, efek dari perubahan tata hidup masyarakat, terus kemudian efek dari material bahan bangunan, terkait juga dengan politik, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi di sisi lain, ternyata arsitektur modern juga dipengaruhi oleh banyaknya penyakit di masa itu. Ketakutan terhadap penyakit. Contohnya, Corbu mencoba mengangkat lift his house off untuk mengatasi kelembapan. Kita bisa lihat di ini 5 point of arsitekturnya Corbu, versinya Corbu. Salah satunya adalah mengangkat bangunan. Nampaknya seperti rumah panggung. Kita bisa berinterpretasi seperti itu. Tapi dasarnya adalah mencoba off the humid ground to avoid contamination. Jadi kelembapan dianggap sebagai pemicu banyaknya penyakit. Kemudian tokoh yang lain, Adolf Loos, seperti ini contohnya, membuat sebuah karantina untuk anak-anak dalam bentuk box, ultra boxy, Villa Müller di Praha. Bentuknya seperti ini. Atau beberapa contoh arsitek, salah satunya ini karya Alvar Aalto untuk mengatasi TBC, tuberkulosis. Sehingga kemudian muncul sebuah tulisan yang disebut dengan X-ray arsitektur, karena banyaknya keterlibatan seorang arsitek pada masa-masa arsitektur modern, tokoh-tokoh besar untuk berperan serta dalam mengatasi penyakit TBC dengan sanatoriumnya. Jadi ada sisi lain dari perkembangan arsitektur modern yang juga salah satunya dipicu oleh penyakit. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Ada banyak, terakhir AIA, American Institute of Architects atau IAI-nya Amerika, bahkan sudah mengeluarkan beberapa strategi yang sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Bahkan lengkap sampai ke jaraknya, segala macam, jarak amannya antar manusia, bagaimana sirkulasinya, bagaimana tata letaknya dan segala macam. Silakan dibaca lebih lanjut di bagian ini. Yang buat saya ini sepertinya akan menjadi standar baru
kalau di zaman arsitektur modern muncul data arsitek Nuvert. Nah, berikutnya setelah pandemi, post pandemi ini, standar itu akan dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan protokol kesehatan, katakanlah seperti itu sekarang. Karena ada pemikiran bahwa pandemi ini tidak akan benar-benar selesai sehingga ada 0 kasus. Ada beberapa penelitian yang mengatakan ini ya memang seperti flu, karena sampai sekarang influenza juga masih menjadi salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya. Dalam pengertian kita sakit flu, kita minum obat dan sembuh. Karena kalau diperhatikan obat-obat flu yang beredar di pasaran, kalau tidak vitamin dosis tinggi, itu adalah obat untuk kita istirahat atau minimal obat untuk antibiotik. Bagaimana dengan arsitektur? Kayaknya arsitektur akan bersikap seperti ini, akan mengeluarkan standar-standar baru. Contohnya juga ini untuk sekolah, katakanlah. Jadi sekolah tidak lagi penuh, tapi sudah ada jarak tertentunya. Ini single class, ini double class dengan jarak tertentu. Ada cahaya yang masuk karena ternyata virus ini juga tidak terlalu kuat terhadap cahaya. Jadi ya korelasi, koneksi antar manusia dengan alam, dengan berjemur adalah salah satu langkah untuk meminimalisir terjangkit COVID-19. Perlu ada alasan medis selanjutnya seperti apa dan segala macam. Tapi itu yang menarik karena perkembangan sebelumnya, sebelum terjadi COVID-19, ruangan benar-benar menjadi box, kemudian temperatur di dalam ruangan diatur dari penggawaan buatan. Sekarang mulai kembali lagi ke alam, cross ventilasi, pencahayaan alami yang bisa masuk, dan hal-hal yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi kemudian agak dilupakan. Perkembangan yang paling terkini mungkin bukan terkait dengan COVID, bukan terkait dengan penyakit, tapi perkembangan arsitektur terkini justru pada kemampuan artificial intelligence (AI) yang akan, salah satu contohnya Autodesk membuat ini space maker yang give architect and developer to automation superpower to this design concept in the minute. Jadi ada simulasi yang bisa dilakukan oleh seorang arsitek atau developer untuk memperkirakan bagaimana bentuk atau bagaimana efeknya. Sudah ada software yang akan melakukan tes itu, tes urban design idea. Perkembangannya sudah cukup maju. Bahkan sampai terakhirnya nanti kita akan berhadapan dengan ruang-ruang di masa depan yang mungkin kemarin sudah dibahas di beberapa filsafat terkait dengan filsafat barat dan praksis kontemporer. Bagaimana ruang virtual menjadi hal yang umum, yang jamak dilakukan di masa depan. Bagaimana 3D itu tidak lagi hanya di layar, tapi sudah bisa dinikmati via VR. Atau bahkan perkembangan selanjutnya bukan lagi VR, tapi ruangan yang sudah bisa di-set, kita bisa jalan-jalan. Seperti bermain game, seperti game virtual. Lalu definisi, kalau kita kembali ke awal tadi penjelasan tentang
sebelum melakukan sebuah proses perancangan, pendefinisian atau pemahaman terhadap proyek, dalam hal ini ruang, itu seperti apa di masa depan. Cukup menjanjikan dan cukup membuka peluang yang cukup lebar untuk arsitek bereksplor lebih lanjut terkait dengan definisi ruang. Ruang zaman-zaman atau definisi ruang zaman-zaman Van der Ven tadi, yang space in arsitektur, mungkin akan terombak habis untuk di masa depan. Apalagi dengan kemampuan AI, artificial intelligence, virtual reality, VR, kemudian kaitannya juga dengan 5G, 6G mungkin ke arah depan, sehingga kecepatan internet akan luar biasa. Itu akan benar-benar akan mempengaruhi pemahaman atau pemahaman ruang arsitektural kalau fokus di teori ruang dalam hal ini, sehingga karya arsitektur di masa depan akan sangat berbeda dengan pemahaman yang selama ini kita pahami melalui buku Nuvert, Data Arsitek, atau buku Van der Ven itu Ruang dalam Arsitektur, akan sangat berbeda. Tantangannya makin luas, tantangannya makin lebar. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita bereksplor bersama dan menyambut tantangan di masa depan dengan hati yang terbuka. Terima kasih.